Saya bilang, andai kan Pak Prabowo berani nunjuk saya sebagai Ketua Mahkamah Agung, besok akan banyak hakim-hakim yang akan saya pecat-pecatin kalau nggak benar. Komisi judisial mana? Hakim-hakim yang nggak benar, pecat sama saya. Lah saya sudah siap. Nanti kalau misalkan pecat baik musuhnya, Bang. Iya, Bang. Loh, kenapa? Udah konsekuensi jadi pejabat jujur di bangsa ini akan banyak musuh. Permasalahan sekarang Pak Prabowo berani nggak nunjuk saya sebagai Ketua Mahkamah Agung? Gitu. Kan saya udah berkali-kali minta. Tapi Bang, kalau sekarang sibuk apa, Bang? Gimana? Sekarang sibuk apa nih? Sekarang apa aja nih kesibukan? Saya setelah bisa bersidang lagi, setelah bisa menerima kuasa lagi, saya sekarang mendampingi klien. Oh, mendampingi Ya, klien. sekarang sudah masuk daftar gugatan, udah 4 gugatan yang masuk. Ya, insya Allah kami akan sidang gitu. Oke. Ya, sudah masuk lagi, udah mulai sidang. Soal pembekuan Abang sendiri? Iya, gimana? Pembekuan sudah selesai dan kami anggap nggak ada karena prosesnya ilegal dan barbar gitu loh. Wah, Iya, mana jadi- bisa ilegal iya. dan barbar? Iya, ilegal dan barbar. Jadi gini, gimana tuh? dalam satu proses pembekuan, ya, menurut analisa yuridis saya, itu harus melalui mekanisme sesuai apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Oke. Ada pasal 3, 4, 8, 7, 9, dan lain-lainnya. Jadi harus menempuh itu dulu. Dipanggil dengan etikat baik, didengarkan pendapatnya, kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu atau kekhilafan. Harus didengarkan dulu oleh Dewan Etik, diundang secara patut. Tapi hari ini kan saya tidak diundang secara patut. Pembekuan saya hanya diumumkan, tidak disampaikan ke kantor saya. Surat pembekuannya secara fisik, lalu mereka semena-mena mengumumkan bahwa saya tidak boleh sidang. Sementara di dalam surat pembekuan saya tidak ada nomenklatur sama sekali menyatakan bahwa saya tidak boleh sidang. Oke. Tidak ada nomenklatur menyatakan bahwa saya tidak boleh sidang. Makanya dia bilang, oh ini barbar ini. Lembaga Mahkamah Agung, ya sekelas Mahkamah Agung tempat suci, tapi dipimpin oleh cara-cara yang barbar, saya nggak bisa. Akhirnya saya ajukan surat keberatan, bla 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 bla. Saya bilang, saya nggak anggap itu. Ini sampai surat terakhir saya kepada Mahkamah Apa tuh, Agung. Saya bilang, Ini Abang udah bawa beberapa ya ini dokumen. surat keberatan saya kepada Mahkamah Agung. Saya bilang, saya anggap surat Anda tidak ada. Karena apa? Surat Anda tidak ada punya pijakan sama sekali. Sementara KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang mengeluarkan surat pemecatan saya, sudah menganggap saya ini advokat. Dan bukan dicabut berita acara sumpahnya. Ini KAI. Oke. Ibu Siti Jamil Lubis. Oke. Ibu Siti Jamil Lubis menyatakan bahwa Firdaus masih advokat. Dan hanya dipecat di KAI. Artinya surat pembekuan saya, hanya berlaku di KAI itu. ya, hanya berlaku di KAI pemecatan saya. Kan saya sekarang jadi ketua umum Pembasmi. Perkumpulan Pembasmi apa nih, Badan Bang? Advokat Solidaritas Mereka Indonesia. Saya organisasi advokat. Oh, udah punya organisasi Iya, kedudukan baru. saya sama seperti Bang Oto Hasibuan, Wah. sama seperti Ibu Siti Jamil Lubis. Saya sejajar dengan mereka karena saya ketua umum gitu. Wah, iya. Jadi artinya di sini semua cara-cara yang tidak patut tidak boleh dibenarkan di dalam menegakkan undang-undang, gitu loh. Kenapa? Karena kalau udah salah tafsir, salah penerapan, maka akan salah semuanya penerapan yang lainnya. Akan jadi jurisprudensi, akan jadi acuan semua orang, jurisprudensi semu, yang memang sebenarnya jurisprudensi harus ada putusan pengadilan, Iya. gitu loh. Tetapi ini kan saya anggap ini jurisprudensi liar dari agitasi pemikiran saya akibat proses yang ilegal, gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini, ini proses ilegal yang nggak boleh dibenarkan. Kenapa? Surat penetapan itu tidak boleh untuk menghukum orang karena sifatnya volunteer. Kenapa sifatnya volunteer? Sifatnya sepihak. Gitu loh. Kalau sepihak itu ya berlaku untuk mereka saja, tidak berlaku untuk saya. Gitu loh. Kalau you bilang saya tidak bisa bersidang, ya itu silakan saja, itu pendapatnya, tapi pendapat undang-undang tidak. Gitu itu loh. pendapat Karena personal. penetapan itu tidak boleh. Yang bisa menghukum seseorang adalah surat keputusan dari proses pengadilan yang telah diuji di dalam pengadilan. Gitu loh. Tetapi kalau surat yang tidak berdasarkan surat pengujian yang di dalam dunia peradilan itu disahkan melalui undang-undang dan penetapan putusan itu nggak bisa dibenarkan. Gitu loh. Penetapan itu hanya untuk melegalkan sebuah dokumen administrasi hukum seperti warkah ditetapkan, akte lahir ditetapkan. Ya, ditetapkan kau lahir di situ benar, kata hukum kau benar lahir di situ gitu. Gitu. Tetapi tidak boleh menghukum seseorang, apalagi menjatuhkan sanksi, nggak boleh. Apalagi sanksinya itu tidak melalui mekanisme yang benar administrasi hukum. Ini bobrok hukum di Indonesia. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya nggak anggap kamu. Kalaupun kamu itu melarang saya sidang ya secara lisan, saya akan tetap sidang. Enak aja kamu, memang kamu siapa? Kamu itu pejabat yang sebentar lagi dipecat oleh negara dan akan diganti oleh pejabat hukum yang masih waras. Saya bilang begitu. Saya bilang, andai kan Pak Prabowo berani nunjuk saya sebagai Ketua Mahkamah Agung, besok akan banyak hakim-hakim yang akan saya pecat-pecatin kalau nggak benar. Saya lihat raport merahnya di Komisi Judisial. Komisi Judisial mana? Hakim-hakim yang nggak benar. Pecat sama saya. Berarti Abang udah siap nih ya? Lah saya sudah siap. Nanti kalau misalkan pecat baik musuhnya, Bang. Iya, Bang. Kenapa? Udah konsekuensi jadi pejabat jujur di bangsa ini akan banyak musuh. Ya. Untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, Rasulullah SAW banyak fitnah. Gitu loh. Rasulullah SAW menegakkan keadilan dan kebenaran, itu banyak fitnahnya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain-lainnya. Abu Bakar Siddiq. Ngapain kita takut? Jadi kita ya udah, gitu loh.
semua perjuangan Syahid fisabilillah. Wih. Gitu loh. Kita nggak usah takut. Abang udah siap berjuang. Loh, umur saya udah setengah abad 50 kok, kapan saja dipanggil oleh Allah saya siap. Mantap. Yang penting saya bisa menegakkan keadilan kebenaran. Permasalahan sekarang Pak Prabowo berani nggak nunjuk saya sebagai ketua Mahkamah Agung? Gitu. Oke. Kan saya udah berkali-kali minta gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Okezeners yang sesuai kayak sama abang nih. Iya. Dari Wildatia Wardani. Kenapa abang yang satu ini sukanya lawan arus? Bertanya dengan nada dering. Maksudnya? Kenapa suka tadi Kenapa abang kayak pemikirannya lawan suka lawan arus kayak tadi mecatin hakim segala Loh. macem gitu. Itu kan sebenarnya lawan arus yang Orang kan kalau orang-orang udah menjabat, biasanya gitu. cari aman aja. Cari aman aja. Ini abang Karena kayak nggak saya mau- hidup di dalam dunia atau di dalam negara yang nggak suka lawan arus, nggak suka lawan. Karena gini, arus kejahatan sekarang kan lagi deras. Iya. Arus kebenaran tuh lagi kecil. Lah kita ikut arus kebenaran, akan kita lawan itu arus kejahatan. Walaupun arusnya masih kecil. Iya, ya? walaupun arus masih kecil. Arus Abang kebenaran pikirnya sekarang arusnya arus jelek nih. arus jelek semua kok di bangsa ini. Oh. Makanya saya lawan dengan kebenaran gitu, kebaikan. Bukan berarti saya orang suci, tapi saya mencoba untuk menegakkan kebenaran keadilan sesuai dengan impian daripada penegak hukum terdahulu yang seperti polisi Pak Hugeng ya kan, Jenderal Hugeng iya, ya kan. iya, iya. Saya mengidamkan itu. Makanya saya kalau diajak oleh Pak Prabowo jadi menteri hukum atau menteri apa atau katakanlah Mahkamah Agung, saya tolak tuh mobil dinas. Wih. Wih. Saya ganti mobil dinas pakai motor semua, hakim-hakim pakai motor, enak aja gitu. Gaji udah gede kok gitu. Oh, Pejabat-pejabat iya. di bawah saya, eselon yang tinggi-tinggi itu nggak boleh kalian. Pertemuan nggak boleh di diskotik, pertemuan nggak boleh di karaoke. Pertemuan Emang ada? Bukannya misalnya, kalian jangan sampai kalau kalian ketemu sama saya saya sidak ketemu di restoran, kalian akan saya pecat. Harus tegas itu. Kalau abang jadi pejabat begitu ya? Ya, iya dong, kalau saya jadi pejabat, mobil dinas saya bila perlu mobil Crown yang tahun lama gitu. Abang yang baru nih, nggak mau Nah, saya mobil baru. listrik gitu. Iya, saya bukan orang kaya kaget kok turunan saya dari 7 turun 8 tanjakan 9 tikungan oleh Sultan. Gimana? Orang kaya dari lahir. Iya, kaya dari lahir. Ngapain saya pusing? Saya bukan orang kaya baru. Jadi yang begitu saya buang gitu loh. Iya, saya belajar disiplin lah. Kalau ini daripada negara kita hancur seperti apa yang katakan Pak Prabowo tahun 2030 hancur, lebih baik dari sekarang kita udah mulai bebenahi. Tapi Pak Prabowo sedang bebenahi sekarang ini. Ini sedang Benahi. Ya, tapi kalau udah abang bagus. pemerintahan sekarang gimana tuh? Bagus. Dipimpin Pak Prabowo ini bagus. 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 Hanya saja masih ada 30% yang buruk di lingkaran Pak Prabowo yang perlu diganti gitu. Oh, Udah jadi bagus Pak Prabowo lingkarannya ini. yang Lingkarannya. Dari zaman grafiknya dari zaman Pak Jokowi sampai Pak Prabowo ini udah bagus banget. Udah bagus banget. Bagus banget Oke. dua presiden ini bagus Ini banget. kayaknya menarik kalau abang misalnya bikin podcast nih. Kira-kira abang mengundang siapa bang? Buat diajak debat di podcast abang. Iya. Soalnya abang kayak kalau Saya ngomong mengundang semangat. Roy Suryo sama pengacaranya si Abdul Gofur. Kalau debat Abdul Gofur, Roy Suryo semua tuh sama si John Sinaga apa tuh. Undang lah. Gitu loh. Oh, yang Michael Kan Sinaga, mereka ya, ya. bicara-bicara ijazah saya palsu lah, itu dia katanya. palsu lah. Ya. Katanya abang Di sini Nah, mau ijazahnya nunjukin palsu juga. ijazahnya asli katanya. Jadi saudara-saudara Langsung. semuanya, ijazah saya itu asli. Saya anti ijazah palsu. Karena sekarang udah ada 3 laporan polisi, orang yang pakai ijazah palsu, saya laporin. Untuk menjadi advokat. Ada. Di Polda Banten, ada salah satunya. Oh, ada Bang cepu juga ya? Iya, saya laporin yang pakai Wih, ijazah ngeri palsu. Saya nggak juga. suka gitu loh. Nah, ini saya bawa dokumen Ibnu Khaldun yang asli. Ya. Itu ini abang. Jadi dokumen Ibnu Khaldun waktu kami kuliah dia sengketa dengan Ibnu Khaldun yang sekarang. Makanya waktu ditanya oleh wartawan Ibnu Khaldun yang sekarang menduduki gedung Ibnu Khaldun yang lama ini, itu ditanya, ada nggak nama Pak Firdaus? Nggak ada. Tapi ditanya palsu nggak? Nggak. Gimana? Dia nggak berani bilang ijazah saya palsu, tapi dia bilang nggak tercatat dalam kampus kami. Ya jelas nggak tercatat lah, wong kamu orang baru kok di gedung itu. Kami orang lama nih, di minggu depan saya udah gugat Ibnu Khaldun. Oke. Jadi di sini ada Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, YPUIC. Ini yayasan kami. Oke. Yang sekarang ini YPPIC, Oh beda. yang baru. Yang Ya, baru. YPPIC inilah yang akan kami gugat karena telah menggunakan akses akun kami, terus menggunakan prodi kami, ya menggunakan tanah kami yang tanahnya atas nama ini. Oh. Ini akan kayak gugat Ibnu Khaldun yang sekarang. Gitu loh. Jadi saya ini bukan saja kuliah di situ, tapi ditunjuk oleh seluruh pengurus yayasan Ibnu Khaldun untuk menggugat Ibnu Khaldun yang sekarang. Oh, Gitu loh. oke. Jadi saya nggak suka kuliah ilegal, beli ijazah, ngapain? Lawang saya di ketua umum Pembasmi lagi membersihkan orang-orang yang pakai ijazah palsu kok. Iya. Masuk Pembasmi mana bisa, walaupun harganya murah 500.000. Tapi masuk dengan data ilegal nggak bisa. Jangankan ijazah, surat keterangan magang aja harus asli, nggak boleh beli. Gitu loh. Makanya Pembasmi banyak nggak disukai oleh orang-orang yang mau jadi advokat palsu gitu loh.
Yang dokumennya pakai dokumen palsu. Iya, dokumen palsu gitu. Oke, berarti- Ini surat kuasa saya dari Ibnu Khaldun tuh. Saya pengacaranya nih. Tuh, ketua yayasan tuh. Oh, iya. Surat kuasa Mewakili. untuk menggugat, mewakili gitu. Jadi terjawab ya ijazah abang yang sering diragukan oleh ragukan ngapain netizen gak sekolah kok ngeraguin ijazah saya Nah gimana? ini dia nih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.